Yang maksiat taubatnya orang yang mati no. lupa lagi Agil. Ya, tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hidayah, saya pada malam hari ini kedatangan tamu dari murid sekaligus guru dari pondok pesantren apa? Nurul Alam Sanggabuana. Jadi malam ini kita bakalan tanya-tanya nih sama Bang Agil ya namanya ya. Nama lengkapnya siapa nih? Agil Syahrial. Jadi pada malam hari ini kita bakal bahas kenapa sih gitu ya. Ini Agil Syahrial ini mau mondok sedangkan teman-temannya itu pada kuliah. Oke. Pertama-tama saya terima kasih Bang Agil ya sudah bisa datang ke rumah saya, ke kediaman saya, kita bisa ngopi bersama. Oke Bang Agil, saya minta ceritain dong dari pertama mondok di sekolahan sebelumnya apa belum kan gitu ya. Saya mau nanya deh, coba cerita pertama tujuan mondok apa sih gitu Bang Agil. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa saya ingin mondok dan kenapa tidak mencari kerja atau kuliah seperti teman-teman saya. Jadi begini, setiap orang itu punya jalan masing-masing, ingin mencapai kesuksesannya masing-masing. Jadi tergantung kitanya bagaimana cara kita untuk mencapai kesuksesan itu dengan jalannya sendiri. Tapi sebelumnya itu Bang Agil sekolah di mana sih sebelum mondok di pondok pesantren Alam itu? Tadi awalnya saya sekolah di pondok pesantren Attaqwa Pusat Putra Kiai Haji Nur Ali. Kemudian selepas kelas 3 Aliyah, saya pun pindah sekolah ke Madrasah Aliyah Attaqwa 02 Babelan. Babelan ya? Iya. Nah itu Bang Agil ini mondok ini ada paksaan atau emang mau sendiri itu mondok? Awalnya sebuah memang ada sedikit paksaan, namun ketika kita sudah sampai pondok, terbiasa dengan suasana-suasana Islami, suasana-suasana pondok, kita akan lupa dengan paksaan-paksaan tersebut. Kita akan nyaman dengan tersendirinya, akan ke bawah dengan suasana tersebut. Itu di pondoknya itu kalau nggak salah itu di pergunungan ya? Iya betul. Berarti adem banget itu ya? Nah, Masya Allah. Nah itu di situ kan pondok pesantrennya khusus kitab sama hafal Quran ya? Betul sekali. Nah itu kan Bang Agil ini kan dari Alia nih ya, sama hafal Quran ya, hafal Quran itu kan memang ya susah gitu ya. Nah itu biar gampang itu di pondok pesantren itu Bang Agil biar gampang itu bagaimana gitu? Ada sedikit tips dari saya, beberapa cara untuk menghafal Al-Quran. Pertama, kita cari sesuatu suasana yang tenang, tempat yang sunyi, yang tidak jauh dari keramaian. Kemudian yang kedua, kita fokuskan, kita mantapkan niat bahwa kita ingin menghafal Al-Quran. Ingat, niatnya lillahi ta'ala, tidak ada tujuan lain dan tidak ada tujuan yang lain-lain. Fokus. Kemudian tips yang ketiga dari saya, Al-Qur'annya jangan pernah diganti. Soalnya kenapa? Ketika kita tidak ganti-ganti Al-Qur'an, kita bakal ingat. Jadi surahnya, halamannya, ayatnya, semuanya tersusun rapi, teringat. Jadi ketika kita ganti Al-Qur'an, itu kita bakalan buyar gitu. Ketika kita ngapal dengan terbiasa dengan Al-Qur'an yang kita pakai, dengan sendirinya kita akan teringat. Oh, jadi ayat ini barisnya ada di atas, ayat ini ada di bawah, ada di tengah, atau ada di samping. Berarti itu Al-Quran itu juga berpengaruh untuk hafalan kita ya? Sungguh, sangat-sangat berpengaruh. Bukannya beda Al-Quran, bukan ya? Al-Quran yang sudah kita pegang, itu Al-Quran yang khusus untuk menghafal. Betul, jadi harus khusus. Jadi ketika Al-Quran kita yang sering kita hafal, yang sering kita pakai untuk menghafal, terus rusak, bukannya rusak, sudah kurang bagus lah dari segi
kertasnya atau apa, itu seusaha kita mungkin kita cari yang urutannya sama, yang baitnya sama semuanya. Jadi biar agak kita nggak lupa sama hafalan. Nah ini satu Bang Agil, udah berapa bulan sih mondok di sono? Alhamdulillah saya udah 6 bulan, sekarang hampir berjalan 7 bulan. Ini sekarang nih 7 bulan. Iya. Nah ini kan mondok ya. Tadi kita ngomongin hafal Quran. Nah, Bang Agil ini dalam waktu 6 bulan pengen jalan 7 bulan lah ya. Nah Bang Agil ini sudah dapat berapa juz sih gitu loh? Untuk hari ini ya alhamdulillah saya tidak bisa sebutkan. Ya, Saya minta doa dari iya. kalian saja gitu. Semoga istiqomah menghafal ya. Amin amin masya Allah. Nah pondok sana kan ya ada Al-Quran, ada kitab. Iya. Nah itu kitabnya apa aja gitu dan yang mengajar siapa gitu. Alhamdulillah kita di sana berbagai macam kitab-kitab kuning, kitab Arab-Arab gundul ya semacamnya, misalnya Alfiyah ya kayak gitu, terus Al-Babul Hadis, terus Tijan Darori, dan masih banyak lainnya. Itu kalau untuk mondok itu ya seperti hafal Quran, baca kitab-kitab, kita membaca kitab. Kalau tidak ada niatan yang tulus dan kita tidak ikhlas, ya susah juga untuk menghadapi hafalan maupun kitab-kitab ya. Betul sekali. Kuncinya cinta. Cintai. Walaupun terpaksa kita jalanin, insya Allah cinta itu akan muncul di dalam hati kita dengan sendirinya. Untuk di sana itu jatuhnya salaf apa modern itu? Salafi. Salaf. Ya. Pimpinannya siapa sih? Pimpinannya Kiai Haji Ustadz Jauhari. Terus dari situ Bang Agil ini kan tadi kan kita ngomong nih masalah hafalan ini. Bang Agil kan baru 6 bulan nih. Nah dari niatan itu dari niatan Bang Agil ini mau sampai kapan Bang Agil itu untuk di pondok itu? Sampai pondok itu insya Allah kalau Allah selalu mengizinkan saya berada di jalannya, insya Allah saya selalu ada di jalan. Nih Bang Agil sebelum di pondok dulu brother nggak sih kan gitu ya, biar teman-teman tahu gitu, biar teman-teman wah mondok begini kan gitu yang dari brother. Padahal kan kalau kita dulu seperti ini kan gitu ya. Betul. Kan seharusnya esok kan hari ke hari kan harus lebih baik kan gitu ya Bang Agil. Nah itu dari bagaimana sih Bang Agil tuh dulu gimana gitu loh sebelum masuk pondok pesantren gitu loh, sampai sekarang udah alhamdulillah kan hafal Quran kan gitu, udah bisa masuk pondok kan gitu. Itu bagaimana Bang Agil? Ya masya Allah tabarakallah, saya terima kasih banyak gitu kan kepada Allah yang tidak pernah henti-hentinya. Saya selalu bersyukur karena saya ditetapkan dan bisa dikembalikan dari jalan-jalan yang kurang baik ke menjadi ke jalan yang baik. Untuk Bang Agil di pondok ini, untuk jadwal hafal Bang Agil itu biar lebih gampang itu kapan sih Bang Agil? Apa pagi, apa sore, apa subuh gitu Bang Agil untuk kita menghafal Al-Qur'annya gitu. Iya baik, jadi walaupun kita menghafal Al-Quran, jadi waktu kita tidak terus-terusan untuk menghafal. Kita butuh waktu untuk istirahat agar pikiran kita rileks. Jadi ada waktu-waktu istirahatnya. Nah itu waktu menghafalnya Bang Agil? Waktu menghafal saya agar cepat masuk menghafal itu ketika seusai sholat tahajud, sama ketika sore hari menjelang maghrib. Itu tempatnya kan di sana enak buat apa Bang Agil ya, ada pohonan, adem. Nah itu paling sering ditempatin Bang Agil untuk ngafal di mana itu? Saya tempat paling enak untuk menghafal di bawah pohon yang rindang ketika murojaah di sungai, pinggir-pinggir sungai. Enak banget sih itu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah itu kan Bang Agil kan ngafal ya. Kalau ngafal Quran kan itu kita mau ngafal bagaimanapun ya sore pagi itu ya. Nah itu kalau kita maksud itu nyampe nggak itu hafalan itu Bang Agil? Coba Bang Agil jelasin. Jadi ya sampai menghafal bisa,
tidak sedikit para penghafal Al-Quran yang bermaksiat. Cuma ya gitu, jadi hafalannya itu tidak berkah gitu. Jadi bagaimana caranya kita untuk menghindari maksiat? Kita sibukkan waktu-waktu kita dengan amalan-amalan yang baik, seperti membaca Al-Quran, zikir, sholawat kepada baginda Nabi, sholat ditekuni. Kita isi-isi waktu luang itu untuk kegiatan-kegiatan baik, dan insya Allah kita akan jauh dan terhindar dari maksiat. Nah, ini sedikit sebelum kita tutup Bang Agil. Ya. Kan ada kitab Ta'limut Ta'lim mengatakan, ta'alam fa'inal ilmu denili ahli wa kulil mahamid. Ilmu itu kan mutiara ya. Betul. Nah, bagaimana biar kita itu yakin bahwasannya yang kita jalanin itu baik dan ilmunya itu kita dapat dunia dan akhirat. Itu yakininnya gimana itu? Yakin ya, kita awal mantapin niat bahwa kita benar-benar ingin menuntut ilmu, ingin mencari ilmu, seperti hadis mengatakan al ilmu walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Jadi kita itu harus mencari ilmu di mana saja boleh, tidak batas tempat, waktu, dan di mana saja pun. Ketika kita berjalan dimanapun, sebenarnya semuanya itu adalah ilmu. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, banyak ilmu yang bisa kita pelajari di sekitaran kita khususnya. Yang kita nggak tahu bahwasannya itu ilmu ya. Betul. Bahkan Sayyidina Ali pernah berkata, barang siapa seseorang yang mengajari aku sedikit ilmu kepadaku, maka aku siap menjadi budak untuknya. Masya Allah. Jadi kayak gitu teman-teman sahabat hidayah, bahwasannya mondok itu enggak berat. Yang bikin berat itu kita tidak ada niat. Betul. Nah itu kita enggak ikhlas. Itu. Jadi ini dari cerita Bang Agil ini, Bang Agil dulu siapa yang tidak pernah enggak pernah menghafal, namun hatinya ikhlas, terus ada niat, insya Allah istiqomah Bang Agil ya. Amin, untuk menghafal Al-Quran. Terima kasih sahabat untuk ngikutin channel Sahabat Hidayah. Semoga dari Bang Agil ini ceritanya kita bisa masing-masing jalanin fastabikul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi untuk menghafal Quran, untuk mondok. Nih anak-anak sekarang mondok itu sangat takut anak-anak mondok, bahwasannya padahal mondok itu asik. Betul. Enak. Betul. Enjoy ya Bang Agil ya. Betul. Oke, gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Tunggu video-video yang lain. Seluruhnya di video ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selalu memberkahi dunia dan akhirat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.